Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak ibu pada pembelajaran daring. Minggu ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, himpunan ini bab baru, yaitu bab 2 pada pembelajaran matematika kelas 7 di SMP. Nah, sebelumnya bab pertama kita telah membahas tentang operasi bilangan bulat, bilangan berpangkat, KPK-SPB, dan pecahan. Sekarang kita masuk bab 2, yaitu himpunan. Himpunan ini akan masuk pada materi PTS penilaian tengah semester. Apa yang kalian ketahui tentang himpunan? Nah, kita lihat di buku halaman 76, buku paket Erlangga yang sudah kalian punya, yaitu tentang himpunan. Jadi himpunan itu apa? Himpunan itu adalah kumpulan-kumpulan benda yang memiliki ciri-ciri yang sama. Contohnya apa? Contohnya, lihat di halaman 76. Kumpulan hewan berkaki 4. Nah, berarti kalian bisa tahu hewan yang berkaki 4 itu contohnya apa? Kayak kuda, sapi, kambing. Nah, itu termasuk anggota himpunan. Jadi himpunannya adalah kumpulan hewan berkaki 4. Anggotanya bisa kalian sebutkan. Ada sapi, kuda, dan kambing, dan yang lainnya. Sedangkan kalau yang dalam matematika, kalian bisa mengenal suatu himpunan dalam bentuk angka bisa. Contohnya kalau ibu punya himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, maka kita tulis. Jadi untuk mengingatkan, himpunan itu adalah kumpulan suatu objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-cirinya harus jelas. Contoh, jika bukan himpunan, misalkan kumpulan orang-orang cantik, nah itu bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena dia bersifat umum, tidak ada ciri-ciri yang jelas yang mengelompokkan kumpulan orang cantik itu seperti apa, karena kan setiap orang beda-beda pandangan. Terus contoh yang lainnya, kumpulan anak-anak cerdas, nah itu juga termasuk bukan himpunan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri yang jelas. Syaratnya apa bisa disebut anak yang cerdas, kita kan tidak tahu, jadi setiap orang punya penilaian yang berbeda. Jadi ingat, himpunan itu adalah kumpulan yang memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi ciri-cirinya itu harus jelas dan memiliki batas-batas tertentu. Jadi tidak secara umum. Misalkan contoh lagi yang bukan himpunan. Contohnya kumpulan lautan yang luas. Nah, kan kalian tidak tahu lautan yang luas itu batasnya apa, jaraknya berapa. Nah, itu tidak termasuk himpunan karena dia tidak memiliki ciri-ciri yang jelas yang bisa dikelompokkan. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, kita lanjut, yaitu himpunan dalam matematika. Kita lihat halaman 77, yang latihan 1. Yang A, di antara kelompok atau kumpulan berikut, manakah yang merupakan suatu himpunan? Jadi kalian harus mencari mana yang termasuk himpunan. Yang A, kalian lihat, boleh kalian tulis di buku kalian, boleh dicoret, boleh. Yang A, kelompok bilangan cacah. Nah, yang A ini benar apa salah? Ibu jawabnya benar, karena bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Berarti dia punya himpunan jelas, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang B, kelompok bilangan besar. Nah, kelompok bilangan besar itu ibu bilang bukan kumpulan himpunan. Kenapa kelompok bilangan besar bukan himpunan? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri yang jelas. Apa yang termasuk bilangan besar? Ciri-cirinya apa? Kita tidak bisa membedakan. Lalu yang C, kelompok bilangan asli genap yang habis dibagi 5. Berapa aja bilangan genap yang bisa dibagi 5? Banyak, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Berarti itu termasuk himpunan, karena jelas. Nah, untuk yang D sampai H bisa kalian kerjakan sendiri, boleh langsung di buku dicoret. Paham? Nah, selanjutnya ibu akan mencontohkan anggota himpunan.
anggota himpunan seperti yang telah Ibu contohkan. Misalkan Ibu bilangnya bisa kalian lihat contoh yang pertama, yaitu himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, bilangan ganjil yang kurang dari 10 itu apa aja? Yang pertama, bilangan ganjil, maka jawabannya adalah 1, 3, setelah itu apa lagi? 5, 7, 9. Udah selesai sampai sini. Kenapa Ibu bilang selesai? Karena dia bilangnya himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10, berarti tidak boleh melebihi 10. Nah, tutup kurung kurawal ini disebutnya sebagai anggota himpunan. Nah, anggota himpunan ini kita lihat lambang matematikanya adalah N. Misalkan ini himpunan A, maka jadinya NA sama dengan, lihat, NA berarti jumlah anggota himpunan. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah anggota himpunan A ada 5. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh himpunan. Lanjut lagi. Selanjutnya yaitu jika Ibu memiliki himpunan faktor dari 12. Nah, jika Ibu punya himpunan faktor 12, kalian harus mencari segala angka yang bisa membagi habis 12. Angka apa aja yang bisa membagi habis 12? Yang pertama, berapa? 12 bisa dibagi 1, maka kita tulis anggotanya itu adalah 1. Berapa lagi angka yang bisa membagi 12? Dibagi 2 bisa? Bisa. Kita tulis 2, lalu 3, setelah itu 4, 6, dan yang terakhir adalah 12. Ini disebutnya sebagai faktor dari 12. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jumlah anggotanya ada berapa? Kita lihat N, karena ini himpunan A, maka NA. Jumlah anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka anggotanya adalah 6. Sampai sini kalian bisa mengerti? Nah, ini merupakan himpunan dasar-dasar yang awalnya. Jadi kalian PTS-nya cuma sampai anggota himpunan. Nanti setelah PTS kita lanjut lagi materi himpunan yang lebih jauh. Contoh yang lainnya, Ibu akan memberikan contoh yang lain, yaitu jika Ibu punya himpunan P itu adalah nah, kalian lihat soalnya. P adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 9. Maka kalian harus mencari bilangan asli genap itu mulai dari berapa? Yang paling terkecil mulai dari 2. Nah, maka kita tulis anggota himpunan P adalah 2, 4, lalu 6, dan yang terakhir adalah 8. Ini anggota himpunan P, yaitu bilangan asli genap yang kurang dari 9. Nah, setelah itu kita bisa tulis 2 termasuk anggota dari P. Maka bisa kita tulis 2 huruf E, P. E itu adalah anggota. Jadi 2 itu adalah anggota dari P. Paham? Jadi kalau ingin menuliskan anggota, kalian bisa menuliskan dalam lambang matematika yaitu E. Jadi 2 anggota dari P. Nah, sampai di sini dulu pertemuan Ibu pada minggu ini, yakni membahas tentang himpunan. Kalian
harus tetap belajar, menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan ingat selalu mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, total tugasnya dari bulan Juli sampai sekarang, tugasnya itu ada 6 tugas. Jadi kalian harus mengumpulkan semua tugas sebelum PTS. Sudah dikumpulkan semua ke ibu, 6 tugas yang dikirim ke classroom. Nah, tugas untuk minggu ini adalah buku mandiri. Ingat, buku mandiri matematika yang sudah kalian punya. Halaman 36. Halaman 36 nomor 1 sampai nomor 12. Nah, nomor 1 sampai 12 kalian langsung mengerjakannya di buku ini, di buku mandiri. Jadi jawabannya langsung di buku mandiri. Nah, jika soal-soalnya tidak memerlukan cara, langsung jawabannya boleh. Tapi jika kalian ada yang menggunakan cara, tulis caranya langsung di sini, di buku ini. Jadi tidak usah di buku tulis, tapi di buku ini. Ingat, mengumpulkannya seperti biasa, yaitu di Google Classroom. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap rajin belajar, kerjakan semua tugas. Untuk menghadapi PTS harus rajin belajar. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.